kembali bersekolah minggu dan Bu Yanuar berharap anak-anakku yang ada di rumah dalam keadaan sehat. Ya, puji Tuhan. Bapaknya sehat? Sehat dong, pasti. Mbak Elva? Sehat. Puji Tuhan. Anak-anakku yang di rumah sudah siap kita memuji Tuhan sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sip. Terima kasih. Dan pasti sudah juga menyiapkan persembahan Alkitab, oke? Iya. Mari kita akan mulai ibadah sekolah minggu pagi ini tanggal 27 Juni 2021. Kita akan angkat pujian menyapa teman-teman yang ada di rumah, menyapa Tuhan Yesus juga. Mari kita akan pujian. Selamat pagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Anak-anak yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Alkitabnya sudah disiapkan? Oke, siap. Dan untuk saat ini Bu Yanuar juga mau titip satu pesan bahwa perketat untuk protokol kesehatan, ya. Jangan berani-berani keluar rumah tanpa masker. Harus lebih rajin cuci tangan. Jaga jarak. Itu harus, tidak boleh lupa. Dan selamat juga Bu Yanuar sampaikan buat anak-anak yang sudah naik kelas. Iya, selamat ya. Dan rajin-rajin belajar untuk di kelas yang selanjutnya. Oke, kita akan angkat satu pujian lagi. Berjudul apa? Baca kitab suci sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari Kak Elva. Baca kitab suci, doa setiap hari, doa setiap hari, doa setiap hari. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, glory haleluya.
sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya pagi ini? Selamat hari Minggu. Jawabnya bersama-sama ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke. Pagi ini masih bertemu dengan Sekolah Minggu Gajah Mijen secara online atau daring sama Kak Dina atau panggil Mbak Dina aja boleh. Kita akan belajar bersama, tadi sudah puji Tuhan, sudah berdoa. Kita akan belajar bersama, siapkan Alkitabnya masing-masing di rumah. Sudah? Siap, yang dulu, yang belum lari-lari dulu, panggil mamahnya, jangan sendiri ya. Oke, kita buka bersama di judul hari ini adalah iman yang menyelamatkan. Wow, kita punya iman yang menyelamatkan. Matius, Markus, ini nomor 2 dari perjanjian baru. Oke, dari perjanjian baru ya, bukan perjanjian lama. Sudah? Markus 5 ayat 21, kita akan baca 21 sampai 24. Bacanya dipangkas dulu, dipedot kalau bahasa Jawa ya. Yaitu tentang Yesus membangkitkan anak Yairus, anak Yairus, dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Fokusnya judul yang pertama dulu, Yesus membangkitkan anak Yairus. Nah nih, sudah siap? 21 sampai 24 bersama-sama. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Ayat 1. Yesus menyeberang lagi dengan perahu. Dari mana tadi ayat sebelumnya boleh dibaca sendiri ya. Orang banyak ngikutin. Yesus kan sudah jadi superhero nih. Sudah tahu mereka kalau Yesus pengajarannya, mereka sudah mulai percaya dan mulai ada yang mau berubah. Nah ini banyak yang ngikutin dia. Ayat 22, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Nah ini ceritanya sudah keluar nih. Pak Yairus sudah keluar di sini. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Tersungkur ngapain ya, Dik? Bersujud, menyembah ke kakinya. Dan memohon dengan sangat kepadanya sambil berkata, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Minta tolong sama Tuhan Yesus. Sama Yesus dia sudah minta tolong nih. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, masih mengikuti dan berdesak-desaan di dekatnya. Sampai sini ceritanya seru nih. Jadi Yesus tadi diikuti sama Pak Yairus. Pak Yairus sudah tahu kalau Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Berkatanya masih, sembuhkanlah anakku yang sedang sakit. Ingat loh, masih Pak Yairus ingatnya masih anaknya di rumah itu masih sakit loh. Gitu ya. Nah, ada kejadian lagi setelah itu di ayat 25 sampai 34. Ini ceritanya tentang perempuan yang minta tolong karena pendarahan lama. Ini baca sendiri sama teman-teman, sama adik di rumah ya. Kita lanjutkan ke 35
5. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, masih ngobrol nih sama Pak kepala ibadat nih, Yesus masih ngobrol nih. Ada keluarga yang datang nemui si Pak Yairus tadi sambil berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya engkau menyusahkan guru? Guru itu Yesus tadi. Apa perlunya engkau menyusahkan nih? Keluarganya si Pak Yairus bilang, aduh anakmu sudah mati nih. Ngapain kamu nemui Yesus? Susah-susah, sudah mati yuk. Intinya seperti itu. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, dan saudara Yakobus. 4 muridnya diajak. Mereka tiba di rumah kepala ibadat, di rumahnya, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis. Sudah nangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah itu ia masuk. Ia berkata pada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati, tapi tidur. Ceritanya beda lagi ya. Yesus datang di rumah Pak kepala ibadat, melihat orang-orangnya sudah pada nangis, anakmu mati, ini sudah mati. Tapi Yesus berkata, dia tidak mati, dia sedang tidur. Orang-orang yang mendengar apa? Mereka menertawakan. Jadi yang mendengar tadi Yesus berkata, tapi ia tidur tadi, tidak percaya kan, wong sudah mati ya, kalau udah mati tinggal dibawa ke pemakaman, didoakan, dibawa ke pemakaman, dikubur. Tapi Yesus berkata tidak, dia itu tidur. Orang-orang tidak percaya. Yesus masuk ke kamarnya, diteruskan di sini, diusirnya semua orang itu, dibawanya yang ayah sama ibunya, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar itu. Jadi Bapak Yairus sama istrinya, sama 4 muridnya tadi, sama Yesus masuk ke kamarnya anak itu. Terus apa yang dilakukan Yesus? Lalu dipegangnya tangan anak itu dan katanya, dipegang ini, talitakum. Talitakum apa artinya? Di sini katakan, yang berarti, hai anak, aku berkata padamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Oh, anak Pak Yairus kira-kira sudah SMP, mungkin ya, sudah remaja. Berdiri, berjalan dengan akhirnya ini 43, semua orang yang hadir di situ sangat takjub nih melihatnya. Kan keluar nih anaknya dari kamarnya, yang di luar pada lihat ya. Mereka semua takjub, heran. Oh, sudah bangun nih. Kok tadi itu mati loh? Kok bangun? Bangkit ya dari matinya. Iya. Dengan sangat ia berpesan pada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Oh, yang heran itu yang di dalam kamar ya, maaf Mbak Dina ralat. Yang heran di dalam kamar. Yang di dalam kamar itu bapak, ibu, sama 4 muridnya tadi heran, takjub. Tapi dipesan sama Yesus, jangan bilang siapa-siapa ya. Tadi kan orang luar tahunya dia bilang anak itu tidur. Nah, udah bangun dan diberi makan. Ceritanya ternyata seru sekali. Yesus membangkitkan anak Pak Yairus, anak perempuannya, umurnya 12 tahun, sudah dewasa, sakit. Pas Pak Yairusnya nemu Yesus, ternyata dikabari kalau sudah meninggal. Terus tetap Yesus berkata, percaya padaku, datanglah. Karena dia sudah dengan imannya dia mau membawa anaknya untuk disembuhkan sama Yesus. Sampai di sini. Yang di rumah saat ini ada yang sedang sakit? Apa bapak ibunya, om, bule, kakek, nenek, temennya sekolah dan dengar-dengar sakit, kita bawa dalam doa semua. Percaya bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan. Saat itu dulu Tuhan Yesus menyembuhkan. Saat ini pun Tuhan ini masih di surga. Tuhan menyembuhkan. Dengan apa? Minum obat. Kalau sakitnya flu, minum obat flu. Sakit perut, minum obat sakit perut. Sakitnya agak
parah lagi, masih aduh belum sembuh Bapak Ibu, Mama, Papa, bawa ke dokter ya. Pergilah ke dokter. Itu adalah pertolongan dari Tuhan. Usaha kita dan doa kita. Bawa dengan hati gembira. Saat kita sakit nggak boleh ngeluh, nggak boleh kok sakit begini kok. Tetaplah gembira, tetaplah kuat, apalagi saat ini virus coronanya belum selesai. Semua melanda di semua negara di bagian dunia ini, semuanya. Kita yang harus kuat, sehat, semangat, gembira, percaya sama Tuhan, minum vitamin, makan teratur, tidur yang cukup. Itu yang meningkatkan imun. Berbahagia, berdoa, bernyanyi, minta sama Tuhan. Terus tidak akan ada yang mustahil. Seperti Mbak Dina tadi nyanyi sebentar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada yang sakitnya sudah parah gitu, merasa aduh ini gak sembuh-sembuh, ini gimana. Satu yang lupa dia serahkan. Tadi lu berserah sama Tuhan, percaya saja. Tapi ada usahanya, minum obat, ada usahanya makan dan tidur cukup. Yang perlu dikurangi, yang nggak boleh ya jangan dilakukan. Kalau pada saat itu sudah dibilangin jangan minum es, ya dik, kamu tuh lagi pilek, lagi flu, minum es enggak? Ya jangan, wong lagi flu pilek, itu usahanya. Dan Tuhan pasti akan menjaga kita. Jagain Tuhan tuh dari mana lewatnya? Itu Bapak Ibu yang jaga kamu, itu obat yang kamu minum, dokter yang meriksa kamu, itu semua dari Tuhan, dilewatkan itu, diberikan. Dan imanmu percaya, minum obat sambil Tuhan, aku mau sembuh. Teman-teman, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, ini kita mau buat aktivitas sedikit ya. Siapkan kertasnya, gunting, sama pulpen. Kertasnya boleh kertas macam-macam, kertas yang tidak dipakai, yang berwarna. Kita mau tulisnya, ini tulisannya terbalik nih. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Boleh dibuat dihias sebagus mungkin. Ini Kak Eva tuliskan ayatnya ya. Dan boleh dipajang di meja belajarnya, boleh nih. Oke. Yang bisa buat, kalau yang belum bisa buat, minta bantuan sama ibunya, mamahnya, kakaknya. Nih seperti ini, boleh ya. Kertas apapun, kertas lipat, kertas gak dipakai, kertas yang sedikit aja nih. Tadi firman kita adalah iman yang menguatkan dan menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan, dan karena kita percaya pada Allah kita, Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil. Oke? Seperti ini ya. Bersama-sama yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap hal yang kami terima, apapun yang saat ini kami rasakan Tuhan. Kalau ada yang dari kami ada yang sakit Bapak, teman kami, saudara kami Tuhan, Engkau yang sembuhkan Bapak. Bolehlah kami menerima mukjizat-Mu dari obat yang kami minum, dari makanan yang kami makan, dari minuman, dari semua hal yang kami terima, dari kasih sayang orang tua kami yang merawat kami Bapak. Kami percaya mukjizat-Mu ada Tuhan, untuk teman-teman kami yang sakit, untuk saudara kami yang sakit, untuk mereka yang sedang dalam pemulihan Bapak. Engkau yang mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. Engkau yang menjadikan segala sesuatu tidak mustahil Bapak. Engkau yang membuat semuanya jadi dan sembuh Tuhan. Kami yakin Bapak. Kami serahkan kesehatan kami dalam tangan-Mu. Apalagi musim saat ini Bapak, musim hujan dan musim penyakit masih banyak Bapak. Kami yakin, kami percaya Engkau yang melindungi kami, Engkau yang memberi kami kekuatan dan kesehatan selalu Bapak. Kami ucap syukur untuk anak-anak sekolah minggu Gereja Mijen Bapak yang masih setia untuk sekolah minggu secara online Tuhan. Kami yakin, kami percaya dimanapun mereka berada, Engkau yang akan terus menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kegiatan kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Terima kasih, haleluya, amin. Ingat ya,
tetap berserah sama Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu juga didoakan selalu, saudara kita yang sakit didoakan, tetangga kita yang dengar sakit didoakan. Jangan kemana-mana dulu, jangan pergi-pergi dulu, di rumah dulu aja, tidak usah bertemu dengan orang banyak, menghindar dulu, pakai masker selalu. Ini Mbak Dina tadi maskernya dalam ruangan nih. Oke. Semangat, kuat, ketemu sekolah minggu depan. Tuhan memberkati. God bless you. Nah, adik-adik, terima kasih untuk firman-Nya yang sudah disampaikan tadi. Semoga kita semua bisa menjadi pelaku firman-Nya, kita bisa melakukan firman tadi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari adik-adik, sekarang waktunya kita bawa persembahan kita sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, sudah disiapkan semua dalam amplop. Boleh dititipkan mamanya ke gereja atau boleh disampaikan ke gereja langsung. Itu ya anak-anakku, terima kasih. Mari kita bawa persembahan ini dengan Lagu persembahan kami. mari Kak Elva. Bapa yang ada di surga, Kau perkenankan kami, anak-anakmu sekolah minggu GKJ Wijen pada hari ini boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, boleh bersekutu meskipun saat ini kami masih harus melalui daring. Kami yakin dan percaya suatu saat nanti kami boleh bertatap muka kembali bersama-sama dengan anak-anak kami mengikuti sekolah minggu. Bapak, terima kasih juga pada saat ini Engkau perkenankan kami mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Meskipun kami kecil, meskipun kami anak-anak, tetapi Tuhan tetap memperhitungkan kami, tetap memelihara kami dan menyertai kami. Bapak, pada saat ini juga kami membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Berkat kesehatan kami, Tuhan memberikan kesehatan untuk kami, Tuhan menyertai belajar kami, Tuhan menyertai studi kami, sehingga kami anak-anak-Mu boleh berhasil naik kelas. Terima kasih ya Bapak. Bapak, bila mana saat ini ada anak-anak kami yang sedang kurang sehat, kami yakin dan percaya Tuhan menjamah. Tuhan berikan kesembuhan untuk anak-anak kami, sehingga boleh kembali ceria, boleh kembali memuji Engkau. Bapak, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada minggu ini. Tuhan memberkati setiap kami yang ada di rumah. Berkatilah senantiasa hari-hari kami. Tuhan pelihara kami, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur
dan terima kasih. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, kita akan mengakhiri Ibadah kita pada hari ini ya dengan lagu Yesus itulah satu-satunya penolongku. yes. Karena Tuhan Yesus penolong kita, jadi kita tidak boleh jauh-jauh ya dari Tuhan Yesus. Kita harus patuh dengan perintahnya. Oke, mari Kak Elva. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Demikian anak-anakku, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.